Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Wulandari Aritona, Guru SD Swasta STEV Education, Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan. Dalam aksi nyata, saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor: 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Fungsi kurikulum bagi guru. Fungsinya adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid di masa kini atau di masa depannya. Kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, dan orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga pemerintah serta semua yang bergerak di bidang pendidikan harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Melakukan adaptasi kurikulum dengan cara merancang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan faktor sosiologis. KOSP adalah dokumen hidup sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran versi kurikulum. Prinsip umum pembelajaran. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran dan profil Pancasila. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan dan perkembangan murid sesuai dengan usianya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai. Profil Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Keenam dimensi ini menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul ajar. Profil Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Struktur kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan, dan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu Guru, setelah mengikuti pemaparan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, saya mohon buat Bapak Ibu Guru berkenan mengisi umpan balik yang tertera di link. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan salam bahagia.